Jadi pada siang hari ini kita berkunjung ke rumahnya Bapak Muji Saiko, yaitu adalah orang yang pernah ditolong oleh Mbah Kendil Jopo Montro melalui perantara, yaitu menggunakan apem yang dibakar, teman-teman. Jadi ini dia Bapak Muji Saiko yang sekarang sudah lanjut usia dengan kesehatannya yang telah menurun. Jadi dari video ini sebagai bukti bahwa Mbah Kendil itu matik sebagai paranormal itu tidaklah dadakan atau baru-baru ini saja, melainkan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ini menjadi bukti bahwa pasiennya Mbah Kendil yang berhasil dan sekarang telah menjadi seperti saudara, teman-teman. Ini membuktikan bahwa penyajian Mbah Kendil ini sangat baik kepada para pasiennya. Kemudian teman-teman, yang menjadi inti pembicaraan kita pada siang hari ini adalah mengenai kue apem. Jadi di video kami yang sebelumnya kami telah menjelaskan bahwa apem bisa menjadi perantara untuk menyembungkan rasa kepada roh atau kepada sukma, teman-teman. Jadi seperti yang telah Mbah Kendil jelaskan di video yang sebelumnya, ini adalah sebagai buktinya. Jadi Bapak Muji Saiko ini adalah pasiennya Mbah Kendil yang telah membuktikan, yaitu pada saat istrinya bekerja di luar negeri dan dalam waktu 18 bulan itu tidak ada kabar, tidak bisa telepon. Bapak Muji Saiko sangat kebingungan pada saat itu, hingga beliau pun juga mendatangi paranormal yang banyak, kemudian para kiai-kiai untuk meminta pertolongan, teman-teman, tapi tidak berhasil. Karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perantara Mbah Kendil lah sebagai titik terakhir Bapak Muji Saiko, kemudian beliau bisa mendapatkan jawaban. Pada saat itu Mbah Kendil cuma mengarahkan supaya dia membuat apem kemudian dibakar. Pada saat paginya dibakar, yang dari 18 bulan tidak ada kabar, siangnya beliau langsung telepon, teman-teman, dan mengabari keluarganya yang di rumah bahwa di sana beliau baik-baik saja, cuma terjadi permasalahan sehingga dia tidak bisa menghubungi keluarganya. Setelah itu pun kemudian Mbah Kendil juga ikut turun tangan untuk mengurus supaya istrinya Bapak Muji Saiko bisa pulang. Hingga pada saat ini kita bisa melihat dalam video, bisa menjadi keluarga yang tetap utuh, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Itu pun juga menghapus dari isu-isu yang tersebar di masyarakat pada saat itu, teman-teman, yang mengatakan bahwa istrinya Bapak Muji Saiko menikah lagi, istrinya Bapak Muji Saiko meninggal. Itu bisa dihapus dengan kenyataan yang ada. Itu pun juga menjadi kesenangan bagi Bapak Muji Saiko, teman-teman, dan kami pun juga bersyukur bahwa ternyata pengalaman Mbah Kendil, ilmu-ilmu yang dimiliki Mbah Kendil juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kita akan mendengarkan, teman-teman, kesaksian atau pengakuan dari Bapak Muji Saiko dan istrinya tentang bagaimana kejadian yang terjadi pada berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jarak seminggu 2 jebol. PT ini Abu Dhabi kono majikannya panggil yang kantor kedutaan kosong nih apa? Kira rapi. Nan masih ngomong kantor kedutaan kono uang Indonesia kan aneh. Jadi tak kita butuh bos opong ngomong aneh. Jadi kalau nggak tadi sebelumnya apa? Enggak saya malah pendapat bukan dan apa yang diberikan. Ya gue emang tak mau nih, nulis layang di nggak tahu disampai nih, tak tahu tentang bojoku. Saya gendeng nih pas ini nyaron. Nah, kan kini kan ngirim nggak dikirim nih. Lagi aku yang mau mata mulai campur jam 7 bunyi kan, yuk kue. Sampai nangis. Itu nanti. Benda jam siji tak keluar rumah. Benda jam siji. Oke. Ditunjuk nih. Cocok ini. Lah bojoku para pikirannya coba kasih gawe. Untuk tek tua kembali. Lesep dulu kamar utuh 10 sasi. Utuh surat ya. Bayaran banyak enggak. Aku bersama motor perang-perang itu apa tahu aku gue. Jadi terus di sidang mobil mulai tidak bisa mulai. Dia masih belum kenal. Pun dia tidak parah. Meskipun hotel yai jana, pak yai parah. Aku ngomong lumur gue. Ini juga antar kue apa? Tulis sama jenis itu cuma bakaran. Jadi bakar kan bakar besok, terus sore bujumu telepon main antok ya. Malah, mungkin telepon apa dari sini kan? Gimana kue? Aku di sidang, di sidang gua. Terus mulai rekeningnya tamu, terus kirimnya mulai. Ini nih, dia punya awakmu nunggu tak terbakar.
pas apa langsung tapi suwi kono jadi 18 tahun 18 tahun nggak boleh memilih terus takon bakarnya jarak seminggu langsung telepon Apa ada yang terima? jenenge ngarepe Pak Ali ternak ayam Ali Mutukan yang Taiwan tapi 18 bulan Sing bangun majikan sing apa sing elek yang Abu Dhabi ta. kayak sing kayak apa kayak mbokmu apa Mboke. terus aman tak bakar terus sore ini telepon Anto tapi sejenak sih telepon apa sejenak ini menceritakan dan ekonomi disekap di tingkat kopi Nek disekape ora masalah disekap gula sih. penghentian surat Iya nggak nahan juga kira. Ditemui sing terakhir aku dan gempong kuwi lang nulis layang tanggal 6 Juli. November lagi kirim. Agustus, September, Oktober, November. Tolong sasi lah dolan nyandi. Pak Tono mengguyu-guyu sana po. Saya musuh pejabat sih. nggak bisa berjujur Tetap. nyatanya jadi siapa dia Ya aku tak omong yang bodoh Pak, gua mikir itu korona cengkrong aja Pak, jual kali ngeliput. Ngatis ngatain nih racun pripun, dijublok yang pasir yang jar parah. Kita anu itu nih, kalau lama tak bangun kita nih kancing harus surate, ya aku cepat dulu. Asal biasa kalau aku pengen di perawan kayak aku, bosok bar motor surat ini pun nanti pindah ke kali Pak, sak paham jenengan, mungkin sakit ngertos. Saat ngertos pun pripun. Ruang suka negeri aku takut dia. tak suka nih, teleponan dong. Ya pertama telepon suka nih, teleponan PT ini, gue tak telepon di kedutaan nih. Last telepon ya jadi pertolongan sing kosong dalam sana kan ya contoh wong api contoh wong sing gelem buruk Tapi susah gue. Jadi aku kirim duit. Lah kadang letak kape nyewu moro tumbal. Orang dia apa-apa. Wes sanengalah jagung gitu lumah iki sak lan kamri-kamri orang tolak. Ngono gitu lumah saiki tak tumpukne. Beras duwe dhewe, wedhus sak seminggu dhewe. Wih. Desa pola-pola yang sing olah-olah yo anakku. Karo adikku ipe Mbak Yumu ora kurang mulai seneng paham ibu ngono artinya mbak ini oh mereka pengen Semarang Paran ketanu kayaknya mbak ini sing nempawon sapa Mbak Makmur orang belanja yang toko tak menulis satu dan di laporan kan kurang aja pemabuk dengan kementalan liane kuwi ra kuat. Udah tak balik ke ngajak wong kerja ngene ora tak diwarai. Mbak Jamal ora apa oleh kabar wong omahnya ceritanya kalau surat itu dibekukan aja ya. Bingung ya Pak Cino mah sampai ini bangun nangis nih betul ya. Piye piye ora. Bapakmu sih pikir ya tiap nyanggur kuwi jam 1 jam 1 jam mulai sampai iya berarti sampai maksudnya dia iki genahe lho gini kono nek opo nek masalah opo ngono nah timbul masalah suka kuwi dibekukan kuwi ini udah seperti ini zaman semua itu kan surat-suratan Lah kalau mau nulis surat HP Mbak sama Kong surat HP enak neng anu telepon ngomah telepon rumah pembantel pulau kan nolong-nolong pembantel mau belum ada mati kan ngedut yang bantel nolong itu yang enten partel kan itu tapi mencuri-curi Lek Elom ndak itu Mbak, pamitan ndak itu? ya udah
Net cuma kan net. Pas ngerti udahnya kalau numpak bis ada sekolahnya kan numpak bis nanti jam malas di sekolah dia mau munggah bis pulau tempatan tugas satu terus tempatan apa nih lo nggak sedih ya harus mentek antara kayak itu nyolong aku gimana susah nih aku Jam semula sampai teleponnya harus apa mbak? Apa jadi? Mbak Mutri Pak. Tapi ada tamu waktune mboten mesti. Lek enten tepu sampean topo mawon napa critane bocah niku. Antoni Pak Mansur itu. iya Tapi namun sederet nonton. dia sedih lu entek ya kantor ini jadi dia mana orang gitu nanti itu selalu nyolong aku pun saja nih belum ngerti teko teko kura ya orang enek surat Ini bingung apa sih? Susah. Bingung ini masalah ora duit ya mbak. Masalah keselamatannya sampean Iya. orang masalah duit ya. pulau di saking Joko loh barang pulau kan pokoknya dokter salah pulau Jawa soalnya saya marahnya tetap kita Sama dia dianiaya untuk jadi pasien. Ya wis diananya dicekek dulune iki dicekek kok dadak. ini makanya pulau Jogja Itu pak. pulau langsung di kuatan ini dijual soalnya anu kita ternyata semari pulau bui mau anu ke pulau Kita kan kuantal loh. nah guys aku ada sakit langsung ternyata mari ngajak anak menjaga Itu lu coba silakan ya. bener dari pulang banyak salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, kami sengaja untuk mendatangi teman kami yang lama yang bernama Pak Muji atau Pak Saiko. Ternyata Pak Saiko mengalami sakit yaitu diabetes dan ada gangguan urat. Ketepatan tadi saya juga bawa jamu yang tidak sadar, seolah-olah saya juga terasa hati saya kok bawa jamu 2 bungkus itu. Ketepatan Pak Muji juga sakit, maka tadi saya pijati sebentar, nanti saya kasih jamu agar urat-uratnya nanti bisa kembali. Jamu yang diminum adalah jamu saraf, dan nanti akan berjalannya akan lebih mudah. Nanti kalau ada waktu nanti akan saya kirimi lagi jamu, artinya pengiriman jamu dengan tertolong tidak bayar, saya gratiskan karena kita memang dulunya seperangkat termasuk perjuangan. Bahkan Pak Muji juga pernah susah dulu pada saat istrinya tidak pulang, kami juga menolong, yaitu saya suruh untuk membakar apem 2 berjarak 2 jam 4 jam, kemudian yang istrinya telepon sehingga akhirnya kita proses sehingga sampai istrinya juga pulang. Pada saat itu Pak Muji juga susah sekali, ternyata sudah selesai permasalahannya, dan kita kunjung ke sini dalam arti silaturahmi. Ketepatan Pak Muji juga merasa kesusahan atas sakitnya. Memang dia pekerja keras, sejak muda dia tidak pernah berhenti bekerja karena anaknya banyak, sehingga dengan niatnya untuk membesarkan anaknya dengan membanting tulang, sehingga hasil dari kerja keras Pak Muji akhirnya banyaknya ototnya dikeluarkan, sehingga akhirnya terjadilah otot-otot yang uratnya yang keselio atau yang kejepit. Makanya sebenarnya itu Pak Muji itu otot kejepit, terus kemudian ditambah dengan diabetes. Kami juga biasa menangani kencing manis, kami juga biasa menangani otot kejepit. Nanti kita ada trik-trik tata cara, tadi sudah saya kasih tahu bahwa untuk menurunkan diabetes itu pakai yaitu daun blokplik. Dan blokplik itu bisa untuk menurunkan kadar gula, dengan daun meniran dengan pohon melandingan atau lamtoro, itu bisa digodok, direbus, diminum 1 hari 4 kali 3 kali. Pemirsa, kami dijamu, disuruh untuk makan-makan seadanya. Terima kasih atas perhatiannya Pak Muji. Ternyata persahabatan kita dengan Pak Muji tidak ada bedanya dulu dengan sekarang, tetap biasa. Kami bersama Pak Muji seperti saudara, apalagi sama ibunya Pak Muji. Ibunya Pak Muji sama saya juga sangat baik sekali. Dulu pada saat jalan, Pak Muji selalu saya bawa untuk membantu pementasan. Pak Muji juga seorang seniman, kemudian senimannya Pak Muji kemudian dilarikan kepada kegiatan keagamaan, yaitu adat dan pujian. Pak Muji kalau pujian itu di wilayah Danau tiada banding, pemirsa. Pujiannya sangat indah sekali, lantunannya juga indah, lagunya indah, suaranya juga merdu sekali.
memang Pak Muji punya bakat suara yang sangat indah sekali, dan dia juga berbakat. Kami juga mendoakan semoga Pak Muji panjang umur, semoga Pak Muji itu bisa sehat. Kita sejak dulu memang berteman, makanya kan pada saat dulu Pak Muji punya kesusahan bahwa istrinya dulunya 18 bulan tidak pulang, maka ditindakan untuk psikoterapi, yaitu pengundangan sukma yang berupa untuk apem dibakar, kemudian sukmanya dari istrinya, kemudian telepon Pak Anto, kita proses sampai ke Badan Intelijen Negara untuk Abu Dhabi dari kedutaan, akhirnya bisa pulang. Tapi sayangnya sekarang Pak Muji sudah tua sehingga kesehatannya terganggu. Semoga doa saya nanti tetap bisa untuk berjalan, kemudian dapat perkembangan sehat, aktivitas, terus kemudian bisa mengayomi seluruh keluarganya, mengayomi anak cucunya, dan alhamdulillah saya melihat istrinya sangat-sangat sehat sekali. Saya senang, saya bangga sekali bahwa walaupun Pak Muji itu sudah kesehatannya melemah, tapi istrinya masih kuat sekali. Iya, Mbak, mohon maaf Mbak, itu ketika kejadian Mbah Kendil sama Pak Muji berjuang untuk istrinya Pak Muji biar bisa pulang, itu sekitar tahun berapa Mbak? Ada berapa tahun? 20 tahun Mbak sih ya? Zaman ibu kan ada masalah nggak pulang, sebenarnya ada 20 tahun. Lebih. Jadi saya mengadakan penarikan sukma istrinya. Ya, penarikan sukma istrinya Pak Muji yang tidak ada kunjung pulang itu sekitar 20-30 tahun masih ya. Jadi kita hubungan sama Pak Muji itu sudah lama sekali. Kita menggeluti tentang supranatural atau kasepuan sudah lama sekali. Ya, kita untuk membeberkan ilmu itu bukan karena hanya pembakaran, pencitraan atau sebenarnya promosi reklame, bukan. Memang kita menanamkan dunia kejawen itu sejak dulu kala. Ini kan juga bisa menjadi bukti untuk teman-teman di YouTube Mbah, untuk pengalaman bahwa ternyata Mbah Kendil ini kan menolong orang itu sejak berpuluh-puluh tahun, dan sampai sekarang itu masih akur atau masih tetap akrab dengan orang-orang yang telah ditolong. Ya, banyak sekali orang-orang di desa Mendorjo itu yang minta tolong kepada saya, tapi saya rahasiakan, dan alhamdulillah berhasil semua. Banyak sekali di desa sini. Tapi namanya orang tertolong tidak bisa diucapkan atau tidak bisa diuraikan, karena kalau nanti kita selalu menunjukkan kesaksian itu namanya orang yang riak, orang yang sombong, orang yang dibenci oleh Tuhan. Ya, kita itu berbuat baik itu jangan sampai dipamer-pamerkan, harus kita rahasiakan. Sekarang kita sudah berhadapan dengan Pak Muji. Semoga Pak Muji nanti bisa sukses. Kemudian kedatangan saya ini membawakan berkah, artinya membawakan semangat support agar Pak Muji ini nanti tidak lepreh. Tadi sudah bilang sama saya, sama istrinya, Bu, saya sudah pasrah hidup dan mati, saya mati juga mau, hidup juga mau. Itu kan artinya dia sudah pasrah karena jengkel dengan penyakitnya. Semoga nanti kita membuat support, terus kemudian ada semangat yang menjulang-julang, Pak Muji kemudian sehat kembali, terus kemudian bisa beraktivitas, karena Pak Muji kan bayangannya tetap masih muda seperti dulu Pak ya. Karena jenuh loro kan pangkas sir toh, nyambut gawe kan sir toh. Sir nyambut gawe kaya Karek desa toh. Kalau pada umumnya dia ingin seperti teman-teman yang lain. Tapi tidak mustahil pemirsa bahwa namanya kesembuhan itu bukan saya yang menyembuhkan, adalah Allah SWT. Kita hanya sebagai lantaran. Jadi penyakit apapun sulitnya, kalau Allah sudah menghendaki tidak ada sulitnya pemirsa. Sangat aneh sekali Tuhan itu. Jika penyakit kanker saja, kanker otak saja yang tidak bisa disembuhkan, dengan lantaran saya itu ada yang sembuh, itu dari ngentrong. Jadi kalau dilihat dari kapasitas saya hanya ijazah SMA, saya hanya bintor orang desa, saya hanya ijazah SMA. Tapi saya juga pernah melewati menyembuhkan orang yang sakit kanker otak. Jadi itu bukan karena saya yang menyembuhkan, karena hadiah dari Allah yang diberikan kepada pasien lantaran saya. Itu yang perlu kita tandaskan. Kita kembali kepada pemasaran. Semoga atas kehadiran saya nanti kemudian ada semangat kuat, semangat hidup, semangat perjuangan Pak Muji. Jangan sampai ngepreh, karena ya Pak Muji itu walaupun tua masih fisiknya masih kuat gitu. Ya, itulah teman-teman, jadi ini juga bisa menjadi bukti bagi kita semua bahwa ternyata kiat-kiat dari nenek moyang kita itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Terlebih di sisi lain kita juga tahu bahwa ternyata Mbah Kendil itu sampai sekarang masih akrab dengan orang-orang atau dengan teman-temannya yang berpuluh-puluh tahun yang telah dibantu atau berjuang sama-sama dengan Mbah Kendil. Jadi Mbah Kendil itu memang sosok orang yang fair sama semua orang, jadi tidak pernah membeda-bedakan orang. Terbukti dari semua tamu, dari pasiennya Mbah Kendil yang datang ke rumah itu kerasan Mbah nggih. Bahkan selalu ingin datang kembali.
Teman-teman, semoga video kami pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terus ikuti video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Kendil Joko Motro. Cukup sekian teman-teman. Mbah Kendil mungkin ada tambah lain? Ya, yang jelas bahwa kita apabila berteman itu jangan kita lupakan, tetap tersimpan di dalam hati. Iya. Jadi jauh di mata, ya, Iya. jauh di mata, dekat di hati. Jangan pilih-pilih orang. Walaupun kita sudah tenar, kita sudah viral, tapi jangan sampai melupakan dia. Asal ingat asal mulanya. Kita walaupun jadi orang yang super power, kita menjadi orang yang terkenal, jangan lupa kepada teman-teman yang dulu yang seperjuangan gitu. Iya. Jangan membedakan antar kasta, jangan membedakan miskin dan kaya, pandai dan tidak. Kita tetap hamba Tuhan, manusia biasa yang tidak punya kemampuan apa-apa. Cukup sekian. Ya, cukup sekian teman-teman video kami pada hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah